Halo, selamat pagi anak-anak grade 4 semuanya. Ya puji Tuhan ya, kita bisa kembali bertemu lagi di pelajaran tematik. Hari ini kita masuk di tema 4H, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Oke, hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Oke, silahkan siapkan buku kalian, buku tema 4H. Hari ini kita yang pertama akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia. Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur. Tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita dari awal sampai akhir. Ketika membacanya, fokuslah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Kalian sekarang bisa buka buku tematik 4H halaman 79. Di situ ada sebuah bacaan ya tentang bacaan fabel ya. Jadi ceritanya menceritakan tentang binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Kita akan membacanya bersama-sama. Kisah kancil kecil. Suatu hari kancil kecil terbangun dari tidurnya. Namun ia tidak melihat kedua induknya. Ia tidak dapat menemukan makanan. Padahal perutnya sangat lapar. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar rumah mencari makanan. Namun ia belum pernah keluar dari rumah seorang diri, karena kedua induknya sama sekali tidak mengizinkannya untuk keluar sendiri. Kancil kecil masih sangat kecil dan belum cukup besar untuk keluar sendirian. Kedua induknya selalu berpesan, hutan adalah tempat yang sangat berbahaya, karena banyak sekali hewan jahat dan berbahaya. Namun ia tidak menghiraukan pesan kedua induknya tersebut. Ia sangat kelaparan dan keluar rumah menuju hutan. Saat masuk ke hutan, ia melihat banyak sekali pohon-pohon yang lebat. Di tengah perjalanan, ia melihat buah anggur. Ia pun berjalan mendekat dan langsung melahapnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara sangat kencang dan tanah pun sedikit bergetar. Kancil kecil sangat ketakutan. Ia bersembunyi di sebuah semak. Ia pun melihat seekor hewan yang berjalan mendekat tempatnya bersembunyi. Hewan tersebut bertubuh sangat besar, mempunyai telinga lebar dan berhidung panjang. Selain itu, mulutnya terdapat dua gigi yang besar dan panjang. Tidak lama kemudian, dari arah yang sama, muncullah seekor hewan yang lain. Namun, hewan tersebut sangat indah dan memiliki rambut yang sangat halus berwarna kuning. Ia mempunyai rambut lebat di kepalanya. Hewan tersebut terlihat sangat gagah dan kuat. Ia berjalan dengan sangat anggun. Wah, hewan ini sangat gagah dan kuat. Ia pasti teman ayah dan ibu, ujar kancil kecil. Namun hewan itu pun hanya lewat begitu saja. Akhirnya kancil kecil melanjutkan makanan. Setelah perutnya kenyang, ia pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kancil melihat kedua orang tuanya sangat khawatir. "Anakku, dari mana saja kamu? Kami sangat mengkhawatirkanmu," tanya sang ibu.
Kancil kecil pun menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Anakku, kau tidak perlu takut. Hewan yang bertubuh besar itu bernama gajah. Ia sangat baik dan tidak akan memakan kita. Ia sama seperti kita, hanya memakan sayuran. Namun, hewan yang satunya lagi bernama harimau. Saat kita lengah, ia bisa menerkam kita dan harimau memakan daging para hewan seperti kita, nak. Ujar sang ayah menjelaskan. Kancil kecil sangat terkejut. Hewan yang ia anggap baik ternyata belum tentu baik sifatnya dan begitu pun sebaliknya. Anakku, maka dari itulah kamu harus berhati-hati jika keluar rumah sendiri, ujar sang ibu. Anakku, jangan pernah melihat hewan dari luarnya. Gajah yang terlihat menyeramkan ternyata hewan yang sangat baik. Sedangkan harimau yang terlihat sangat baik ternyata jahat dan berbahaya, ujar sang ayah menimpali. Mendengar kata-kata kedua orang tuanya, Kancil kecil hanya mengangguk. Ia pun selalu mengingat nasihat kedua orang tuanya tersebut. Ia pun mengerti baik tidaknya seseorang tidak bisa ditentukan oleh penampilan, namun ditentukan oleh sikap dan perbuatannya. Nah, kita sudah membaca ya cerita tentang kancil kecil. Sekarang kita akan membahas pertanyaan di bawahnya di buku tematik halaman 80. Oke, untuk soal yang pertama, siapakah tokoh dalam cerita di atas? Ya, ada kancil kecil, kedua orang tuanya, gajah dan harimau. Bagaimanakah karakter setiap tokoh? Oke, kancil kecil dia tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya ya. Dia tetap masuk ke dalam hutan. Orang tua kancil itu adalah penyayang ya, jadi ayah ibunya itu penyayang. Dia sayang sama kancil. Gajah dia baik hati dan harimau dia jahat. Pertanyaan ketiga, di manakah latar cerita tersebut? Di hutan. Pertanyaan keempat, apakah pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut? Nah, di cerita tadi, di akhir cerita tadi ada pesan moralnya ya, bahwa baik tidaknya seseorang tidak bisa ditentukan oleh penampilannya, namun ditentukan oleh sikap dan perbuatannya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu IPA. Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, menendang bola ke arah gawang, memindahkan buku ke rak buku, dan mengayuh sepeda. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya, mengerem sepeda yang melaju, menangkap bola, dan menahan gerakan bola dengan kaki. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, mengoper bola yang baru diterima dari teman, pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan, dan memutar arah mobil yang dikendarai. Yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, membuat mainan dari plastisin, memotong kue dengan pisau, dan membuat guci dari tanah liat. Oke, setelah kalian menjelaskan penjelasan tentang materi IPA tadi, kalian bisa buka buku tematik 4H halaman 77. Di situ ada tugas ya, kalian disuruh melengkapi tabel dengan contoh-contoh sesuai penggunaan gaya serta pengaruh gaya terhadap benda. Nah, setelah penjelasan tadi ada contohnya ya, kalian bisa tuliskan ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Contoh tadi yang sudah dijelaskan di buku kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Gaya
merupakan tarikan atau dorongan yang memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda. Gaya memengaruhi gerak suatu benda. Salah satu contoh penerapan gaya dalam olahraga adalah lemparan dan dorongan pemain basket terhadap bola. Bola basket dapat masuk ke keranjang lawan jika diberikan gaya. Gaya yang dilakukan pemain basket memengaruhi gerak bola basket tersebut. Pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda di lingkungan sekitar. Ayo perhatikan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, bermain ketapel. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat bermain ketapel, kita menggunakan gaya berupa tarikan. Tarikan pada karet ketapel menyebabkan karet menjadi kencang dan memiliki gaya berupa dorongan. Saat tarikan pada karet dilepaskan, dorongan yang terdapat pada karet dapat membuat kerikil yang semula diam menjadi bergerak atau terlempar jauh. Peristiwa yang kedua adalah menimba air. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa menimba air adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat menimba air, kita dapat menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas. Tarikan yang kita lakukan pada tali disebut gaya. Tarikan yang kita lakukan pada tali dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak. Peristiwa yang ketiga yaitu membuat gerabah. Pengaruh gaya terhadap bentuk benda pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya dapat memengaruhi perubahan bentuk benda. Saat membuat gerabah, pengrajin melakukan gaya untuk mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Gaya yang diberikan pengrajin berupa dorongan atau tarikan. Gaya tersebut menyebabkan tanah liat yang semula berbentuk gumpalan dapat berubah menjadi bentuk gerabah. Nah, sekarang kalian bisa buka buku tematik 4H halaman 87. Di situ ya ada soal, kalian disuruh menghubungkan ya, perhatikan gambar berikut, hubungkan kegiatan pada gambar dengan penggunaan gaya yang sesuai. Jadi untuk gambar pertama itu ada sesuatu yang mendorong belanjaan ya. Itu adalah dorongan. Kemudian seorang anak bermain layang-layang, yaitu tarikan. Ini ada dua anak yang sedang bermain ayunan. Nah, ketika bermain ayunan itu terjadi gaya dorong dan gaya tarikan. Jadi ketika dia mendorong dan kemudian gambar yang keempat adalah seorang anak yang sedang bermain push up ya. Dia sedang melakukan olahraga push up, yaitu terjadi gaya tarikan dan dorongan. Kemudian gambar kelima ada seorang bapak mendorong mobil, berarti terjadi gaya dorongan. Gambar yang keenam yaitu ada seorang bapak yang sedang memancing, jadi gaya tarikan. Kemudian gambar yang ketujuh itu gambar tangan dengan koin ya, jadi dia sedang mendorong koin tersebut, jadi gaya dorongan. Dan yang kedelapan gambar tangan yang sedang menekan HP, berarti terjadi gaya dorongan.
Oke, silakan kalian menuliskannya di buku kalian ya, di buku tematik halaman 7. Kita sudah membahasnya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya adalah SPDP, membuat gambar 3 dimensi. Menjelaskan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama, benda bebas. Benda bebas, benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, namun memiliki volume. Contohnya bebatuan, buah-buahan, dan pohon. Yang kedua, benda berbentuk kubus. Benda berbentuk kubus merupakan benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, lemari, dan bak penampungan air. Yang ketiga, benda berbentuk tabung, yaitu benda yang memiliki bentuk tabung. Contohnya gelas, botol, mangkuk, dan vas bunga. Benda berbentuk bola, yaitu benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah. Contohnya bola sepak, bola bekel, dan kelereng. Yang kelima, benda berbentuk limas, yaitu benda yang mempunyai alas berbentuk segi N, seperti segitiga, segi 4, atau segi 5, dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga. Contohnya piramida dan kemasan makanan. Perbedaan benda 3 dimensi dengan benda 2 dimensi antara lain, benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sedangkan benda 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, sedangkan benda 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Untuk membuat efek gambar menjadi tampak nyata, kamu dapat menggunakan teknik-teknik berikut. Yang pertama, yaitu teknik asir. Teknik yang paling umum digunakan, kita membuat garis asiran secara berulang-ulang sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang, atau yang disebut dengan gradasi. Kita dapat menggunakan pensil warna, krayon, spidol, atau tinta. Yang kedua adalah teknik duse atau gosok. Jadi teknik ini membutuhkan bantuan kapas atau jari-jari kita. Teknik ini paling mudah dilakukan saat kita menggunakan pensil atau krayon. Nah, kalian bisa melihat berikut adalah contoh-contoh gambar yang menggunakan teknik asir dan teknik gosok. Dalam menggambar 3 dimensi, yang perlu kita perhatikan ada 3. Yang pertama, perspektif, kedua, proporsi, dan yang ketiga, komposisi. Nah, pelajaran SPDP sudah selesai. Sekarang tugas kalian yang ada di buku, yang ada di buku halaman 84, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Membuat gambar 3 dimensi, perhatikan langkah-langkah tersebut. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah kertas gambar, pensil, penghapus, dan spidol warna-warni. Atau kalau tidak ada spidol ya pensil warna ya yang warna-warni.
Yang pertama, jiplaklah telapak tanganmu di atas kertas dengan menggunakan pensil. Nah, kemudian buatlah garis horizontal di atas kertas. Bentuklah lekukan pada garis ketika melewati jiplakan telapak tangan. Dan yang ketiga, lakukan membuat garis horizontal sehingga seluruh telapak tanganmu terkena garis. Nah, setelah itu kalian bisa lihat hasil kalian ya. Seperti tampak nyata ya, berarti gambar tersebut termasuk gambar 3 dimensi. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, Miss Devi ucapkan banyak terima kasih buat perhatian kalian. Semoga apa yang disampaikan Miss Devi bisa bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.